warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah kriptografi ingin mempresentasikan tugas akhir dari kelompok kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Rofi Famanullah dengan NIM 221051161. Perkenalkan, saya Faiz Firsa Nugroho dengan NIM 2210511045. Kenalkan saya Davani Kapnasya dengan NIM 2210511049. Perkenalkan nama saya Otman Alif Dharma dengan NIM 22105111076. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Adi Pratama dengan NIM 221051180. Oke, mari kita mulai Oke, bisa di presentasinya next. dimulai dari Dava. Oke, ya, bisa di next. Reza. Oke, ini kita masuk ke pendahuluan atau introduction dari project kita pada hari ini. Ya, bisa di next. Enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah informasi atau data agar tidak bisa dipahami dengan mudah oleh pihak yang tidak berhak. Dalam konteks ini, informasi tersebut dapat menggunakan suatu algoritma khusus dan kunci enkripsi sehingga hanya pihak yang memiliki kunci yang benar yang dapat membaca dan mengakses informasi tersebut. Enkripsi akan melindungi data agar akses dasar dan memastikan kerahasiaan yang dikirim atau disimpan. Oke, jadi next. Oke, berikutnya deskripsi. Deskripsi adalah proses membaca atau mendeskripsikan informasi yang telah diubah menjadi bentuk terenkripsi. Saat melakukan deskripsi, digunakan kunci sesuai dengan deskripsi yang digunakan enkripsi. Data terenkripsi dapat dikembalikan ke bentuk aslinya, memungkinkan akses dan pemahaman terhadap informasi tersebut. Proses deskripsi sangat penting dalam memastikan yang memiliki kemampuan untuk menggunakan data yang telah diamankan melalui enkripsi. Oke, berikutnya kita masuk ke Blowfish. Blowfish adalah algoritma kriptografi simetris yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi data. Dikembangkan oleh Bruce Schneider pada tahun 1993, Blowfish menjadi terkenal karena kecepatan dan keamanannya yang baik. Algoritma ini menggunakan blok enkripsi Feistel yang mengenkripsi data dalam blok-blok kecil secara berulang. Salah satu keunggulan Blowfish adalah kemampuannya untuk beroperasi dengan berbagai panjang kunci, memberikan fleksibilitas dalam tingkat keamanan yang diinginkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke manfaat dan tujuan aplikasi. Tujuan dari aplikasi. Aplikasi enkripsi dan deskripsi Blowfish yang kami buat memiliki tujuan utama untuk meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data yang sensitif. Melalui implementasi Blowfish, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengamankan informasi penting sehingga hanya orang yang memiliki akses dan kunci yang benar dapat membaca dan memahami data tersebut. Tujuan dari aplikasi ini dapat mencakup perlindungan terhadap akses tidak sah, pencegahan peretasan, dan keamanan data selama proses penyimpanan atau pengiriman. Dengan menyediakan cara yang efisien dan handal untuk mengamankan informasi, aplikasi ini dapat digunakan di berbagai konteks, seperti keamanan file, komunikasi aman, atau perlindungan terhadap data sensitif dalam suatu sistem. Manfaat aplikasi. Aplikasi ini meningkatkan kerahasiaan data dengan mengenkripsi informasi sensitif, memastikan hanya pengguna dengan kunci yang sesuai yang dapat membaca data tersebut. Aplikasi ini memastikan komunikasi aman dengan mengenkripsi data yang dikirimkan antar pihak, mencegah pihak ketiga yang tidak berhak dapat memahami atau memanipulasi informasi tersebut. Aplikasi ini memberikan perlindungan terhadap peretasan dengan menggunakan algoritma Blowfish yang kuat dan teruji. Keamanan yang terbukti dari Blowfish menjadikannya pilihan andal untuk melawan berbagai jenis ancaman keamanan terhadap data.
Aplikasi ini menawarkan fleksibilitas tingkat keamanan dengan memanfaatkan kemampuan Blowfish untuk mengatur panjang kunci sesuai kebutuhan. Fitur utama aplikasi. Yang pertama, enkripsi. Memungkinkan pengguna mengamankan data dengan menggunakan algoritma Blowfish untuk mengubahnya ke dalam bentuk terenkripsi. Kedua, informasi. Menyediakan penjelasan rinci mengenai proses enkripsi dan dekripsi menggunakan algoritma Blowfish. Informasi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana data diubah dan dikembalikan ke bentuk aslinya. Yang ketiga, dekripsi. Memberikan kemampuan untuk mendekripsi data yang telah dienkripsi sebelumnya sehingga pengguna dapat mengakses informasi asli. Yang keempat, show atau hide kunci. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menampilkan atau menyembunyikan kunci enkripsi, memberikan tingkat kontrol tambahan terhadap keamanan data. Fitur utama aplikasi, antarmuka UI. Dirancang dengan antarmuka yang mudah dipahami untuk memastikan pengalaman pengguna yang nyaman dan efisien saat menggunakan aplikasi ini. Panduannya memberikan panduan langkah demi langkah tentang penggunaan aplikasi, membantu pengguna memahami cara efektif menggunakan fitur-fitur yang tersedia. Selanjutnya ada demo aplikasi. Oh, homepage aplikasi ini dirancang untuk membuat sebagai sambutan yang menyuguhkan pengguna dengan tampilan welcome yang mengundang. Melalui beberapa kata-kata sederhana, homepage ini mengajak pengguna untuk menjelajahi keamanan data dengan menggunakan fitur enkripsi dan dekripsi yang terpercaya. Meskipun simpel, tampilan ini bertujuan memberikan sentuhan yang ramah dan mengundang, mengajak pengguna untuk mengeksplorasi lebih lanjut dalam menjaga keamanan informasi mereka. Saat masuk ke tampilan enkripsi, terdapat dua kolom yang memungkinkan pengguna mengisi teks yang ingin dideteksi dan memasukkan kunci enkripsi. Di kolom pertama, pengguna dapat mengetikkan atau memasukkan teks yang akan diamankan. Kolom kedua memungkinkan pengguna untuk memasukkan kunci enkripsi yang akan digunakan dalam proses enkripsi. Lalu ada fitur show or hide kunci, memungkinkan pengguna untuk menampilkan atau menyembunyikan kunci enkripsi dengan satu sentuhan tombol. Ini memberikan fleksibilitas tambahan dan keamanan ekstra. Memungkinkan pengguna untuk memantau kunci enkripsi mereka tanpa perlu mengorbankan kenyamanan. Oke, lalu di sini ada tampilan decrypt. Saat beralih ke tampilan dekripsi, pengguna akan menemukan dua kolom yang memungkinkan mereka memasukkan teks terenkripsi yang ingin didekripsi dengan kunci dekripsi yang sesuai. Misalnya seperti yang pada contoh, itu ada encrypt message-nya, terus ada kunci decrypt-nya. Di kolom pertama, pengguna dapat menyalin atau masukkan teks terenkripsi yang ingin diurai. Kolom kedua memungkinkan pengguna memasukkan kunci dekripsi yang akan digunakan dalam proses dekripsi. Selain itu, fitur show hide kunci juga tersedia di sini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menampilkan atau menyembunyikan kunci dekripsi sesuai kebutuhan. Lanjut. Oke, lalu di sini ada tampilan dari halaman panduan. Tampilan panduan ini dirancang untuk memberikan panduan langkah demi langkah dalam menggunakan fitur enkripsi dan dekripsi menggunakan algoritma Blowfish. Seperti yang ada pada tampilan itu ada beberapa step. Yang pertama ada input section, lalu ada key input for encryption, lalu encryption, dan yang terakhir ada decryption section. Lanjut. Oke, lanjut. Di sini ada tampilan sidebar. Sidebar ini dirancang untuk memberikan pilihan kepada pengguna untuk menuju ke suatu halaman. Di sini pada gambar bisa dilihat kita dapat mencari halaman tertentu, lalu dapat memilih halaman tersebut dan langsung menuju ke halaman tersebut. Oke, lanjut. Oke, lalu di sini ada tampilan informasi. Pada tampilan informasi ini terdapat enkripsi, dekripsi, dan apa itu Blowfish. Tampilan informasi ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang proses enkripsi, dekripsi, dan peran algoritma Blowfish dalam keamanan data. Oke. Lanjut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kode program dalam pembuatan web enkripsi dekripsi menggunakan algoritma Blowfish. Yang pertama terdapat
kode program untuk library modul yang dipergunakan dalam Python, yaitu ada dua, yaitu PHP Gradle dan juga Streamlit. Lalu di bawahnya itu ada kode program untuk menyeting webnya, seperti nama webnya dan juga logo yang dipakai untuk webnya. Lalu di sebelah kanan itu ada kode program untuk tampilan homepage yang berisikan kata-kata penyemangat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Next. Lalu selanjutnya di sebelah kiri itu terdapat encryption section yang mana menjadi poin utama dalam web ini, yaitu untuk mengenkripsi suatu teks. Dan yang di kanan terdapat description section yang mana digunakan untuk mendekripsi suatu teks yang sudah terenkripsi. Next. Lalu di sini ada suatu kode program yang digunakan untuk tampilan guide, yang mana banyak menggunakan ST yang merupakan Streamlit. Terdapat header, subheader, write yang berisikan panduan-panduan untuk menggunakan sistem enkripsi dekripsi menggunakan Blowfish. Next. Lalu kode program selanjutnya adalah kode program yang digunakan untuk tampilan page information, yang mana pada kode program ini terdapat beberapa ST subheader yang itu merupakan sebuah judul, dan ada ST markdown yang merupakan sebuah isi dari judul-judul tersebut. Next. Lalu terdapat beberapa kode program lagi. Yang sebelah kiri itu ada kode program about us untuk menampilkan tentang kami di webnya. Lalu di yang sebelah kanan itu ada kode program untuk menyeting sidebar agar bisa pindah ke suatu page saat kita memilihnya. Next. Oke, selanjutnya kita akan mereview web yang telah kita buat. Jadi mungkin pertama kita akan ke halaman homepage terlebih dahulu. Ya, di sini terdapat terlihat ada halaman homepage yang berisikan halaman untuk menyambut para pengguna web ini. Lalu kita mungkin langsung lanjut ke encryption decryption page. Jadi di sini ada tampilan utama untuk mengenkripsi dan juga mendeskripsi teks. Mungkin sebelumnya kita ke guide bar dulu ya. Nah, di sini ada tahapan-tahapan dan langkah-langkah yang mungkin diperlukan oleh pengguna bagi yang tidak mengetahui bagaimana caranya untuk menggunakan enkripsi dekripsi menggunakan Blowfish. Oke, kita langsung implementasi mengenkripsi teksnya aja. Oke, jadi pertama kita memasukkan terlebih dahulu sebuah message bebas apa aja. Selanjutnya kita dapat mengisikan enter encryption key yang mana itu bisa di show dan juga di hide. Coba kita show aja dulu. Nah, di sini untuk encryption key-nya itu bebas karena kita ngisi sendiri. Kalau sudah diisi dua-duanya langsung bisa di-encrypt aja. Nah, di sini nanti akan ada hasilnya yang warna biru dan itu bisa disalin lagi untuk di-decrypt. Untuk description key-nya itu harus sama dengan encryption key-nya. Jadi mungkin bisa disalin dari yang di atas atau mungkin ketik kembali. Setelah sudah bisa langsung di-decrypt.
dan maka udah ada hasilnya. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita bisa itu about us-nya di scroll yang paling bawah, about us. Nah, di situ ada keterangan tim kami untuk mengetahui yang membuat web ini. Nah, ini ada page about, agak scroll ke atas sedikit tolong. Jadi di sini ada penjelasan tentang encryption, decryption, dan juga apa itu Blowfish. Oke, mungkin cukup segitu aja untuk review webnya. Saya kembalikan ke Rofif. Ya, oke. Mungkin sekian dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.